Direktur Pelayanan Hak Asasi Manusia, Osbin Samosir, mengunjungi SMP Muhammadiyah Pangkal Pinang di Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang pada Kamis 18 September. Dalam kunjungan tersebut, ia memberikan apresiasi terhadap pola makan bersama yang diterapkan pihak sekolah karena dianggap mampu menumbuhkan kebersamaan, sekaligus mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Samosir menyampaikan bahwa kunjungannya ke SMP Muhammadiyah merupakan yang pertama kali ke sekolah berbasis agama, setelah sebelumnya hanya berkunjung ke sekolah negeri. Ia menilai pola makan bersama di sekolah ini cukup unik, karena siswa diberi kesempatan untuk makan bersama, termasuk adanya jadwal sarapan pagi bersama. Menurutnya, meski pemerintah belum menjalankan program makanan bergizi gratis, sekolah sudah berinisiatif melaksanakan kegiatan tersebut secara mandiri. Ia juga menekankan bahwa sekolah menjaga kesetaraan dengan memperhatikan kebutuhan siswa yang sedang berpuasa, di antaranya melalui pemberian makanan kering yang bisa dibawa pulang. Hal ini dinilai sebagai bagian penting dari penghormatan hak asasi manusia. Selain itu, Samosir mengingatkan bahwa makanan yang disajikan harus benar-benar sehat dan bergizi agar memberi dampak jangka panjang. Ia menilai pemenuhan gizi yang baik dapat mencegah stunting serta melahirkan generasi yang lebih kuat. Mengingat anak-anak yang bersekolah hari ini akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, pola makan bersama juga disebut memberikan manfaat sosial yang besar. Beberapa siswa yang sebelumnya malas bersekolah disebut menjadi lebih bersemangat karena ingin berkumpul dan makan dengan teman-temannya. Bahkan, ada siswa yang dalam kondisi sakit tetap berusaha hadir, lantaran merasa senang bisa mengikuti kegiatan makan bersama. Kegiatan ini juga dipandang sebagai sarana pendidikan karakter. Samosir menilai bahwa ketika anak-anak makan dengan menu yang sama tanpa membedakan latar belakang ekonomi, hal ini menanamkan kebersamaan, solidaritas, dan rasa setara yang sejalan dengan semangat pluralisme Indonesia. Di akhir kunjungannya, ia berpesan agar orang tua turut berperan aktif mendukung program sekolah serta memberikan perhatian terhadap pengalaman anak-anak. Ia menilai pola makan bersama ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah lain, karena dengan makanan bergizi, anak-anak tidak hanya sehat tetapi juga lebih termotivasi dalam belajar. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk makan layak, sehat, dan bergizi. Di akhir kunjungannya, ia berpesan agar orang tua turut berperan aktif mendukung program sekolah serta memberikan perhatian terhadap pengalaman anak-anak. Ia menilai pola makan bersama ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah lain, karena dengan makanan bergizi, anak-anak tidak hanya sehat tetapi juga lebih termotivasi dalam belajar. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk makan layak, sehat, dan bergizi. Karena di sekolah ini baru kali ini saya mengunjungi sekolah yang berbasis agama. Biasanya saya mengunjungi sekolah negeri. Jadi ini saya kira pola yang khusus dan bagus. Pertama karena mereka diberi kesempatan oleh kepala sekolah makan bersama seluruhnya. Jadi ada dua bersama, lalu makan dibagi bersama juga, lalu kemudian bersama berdua. Kata Bapak Kepala Sekolah, pola ini sebenarnya walaupun tidak ada MBG, sudah mereka lakukan setiap Selasa dan Kamis, jam-jam begini. Yang kedua, saya senang itu karena teman-teman yang berpuasa diberi kesempatan berpuasa, jadi tidak diwajibkan harus mendapat itu, tapi diberi makanan yang bisa dipakai untuk berbuka puasa nanti, sejenis makanan kering yang mungkin mereka pakai. Saya kira ini bagus. Menurut saya pola-pola seperti ini bisa ditiru di tempat lain. Harapan terbesar adalah makanan ini benar-benar memberi gizi ke anak-anak kita. Karena jujur aja mereka lah yang menjadi sumber daya besar kita ke masa depan. Anak-anak yang SMP ini sekitar 35 tahun lagi akan menjadi pemimpin bangsa. Maka
apa yang dikhawatirkan oleh kita bersama soal stunting dan lain-lain pelan-pelan akan diperbaiki ke depan. Mereka ini kita harapkan akan menjadi generasi yang lebih besar dari kita. Maka dengan pola-pola ini semoga makanan ini benar-benar bergizi dan berkualitas. Jangan sampai terjadi seperti tempat-tempat lain yang ada mungkin karena berlendir dan macam-macam. Ya, itu harapan kami. Pesan kepada orang tua dengan pola seperti ini yang kami temukan di Muhammadiyah ini, saya kira percayakan saja kepada gurunya ya, dan ditanya anaknya apa yang menarik bagi mereka. Dan di sekolah-sekolah lain kami menemukan justru dengan makan bergizi seperti ini, anak-anak yang biasanya agak malas datang, malah mengatakan, bahkan ada yang sakit pun dia bilang saya mau ke sekolah karena pengen makan bersama dengan anak-anak. Dan itu saya kira akan membangun pola peradaban anak-anak itu, melihat sesamanya, mungkin ada orang kaya, ada orang miskin, tapi makanannya sama. Saya kira itu akan membantu pertumbuhan kita melihat Indonesia sebagai negara yang pluralis juga, dan berbagai sisi ekonominya yang beraneka ragam. Kita mau mencoba memastikan dari sudut hak asasi manusia. Jangan sampai hak-hak orang yang mestinya mendapat yang maksimal itu, hak ini adalah hak dasar orang. Makannya harus benar, dia harus punya dapat jatah, tapi juga harus benar-benar bergizi. Jangan sampai orang-orang tidak mendapat sesuai haknya, itu paling utama.